bahagia. Ya mungkin karena bahagianya masih yang aku suka, belum yang Allah suka. Ya, harus berapa kali patah hati lagi, berapa kali kecewa lagi baru kita menyadari itu semua ya. Ada pelajaran dalam Al-Quran ya. Quran surat ke-18 ini Al-Kahfi, dibaca tiap malam Jumat atau hari Jumat. Diceritakan kan Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan gurunya. Ada yang berpendapat beliau bukan nabi, tapi lebih banyak yang berpendapat beliau Nabi Khidir alaihi salam. Di ayat 60 sampai ayat 82. Ayat berapa? 60 sampai 82. Mudah-mudahan udah pernah baca terjemahannya, minimal terjemahannya. Kan ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang diprotes oleh Nabi Musa. 1, ngelobangin perahu, jadi bocor perahunya. 2, ada anak kecil yang dibunuh. 3, mereka minta dijamu di suatu kota, tapi nggak ada yang mau ngejamu, tapi mereka malah ngebangun rumah anak yatim yang hampir roboh. Saya pengen fokusnya ke yang kedua, ada anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Nah, protes jelas Nabi Musa. Nanaonan, bukan orang Sunda ya. Kenapa engkau membunuh jiwa tanpa dosa? Ya, maka di akhir perjalanan kan dijawab, ini kehendak Tuhanmu. Allah tahu anak ini akan, ya kasarnya mah murtad ya, dan akan mengajak sekeluarganya murtad. Mari kita pertimbangkan 2 pilihan skenarionya. Anggaplah si anak tumbuh dewasa jadi orang kaya, sukses, tampan, rupawan, seumur hidup juga nggak pernah bentrok sama orang tuanya, nggak pernah cekcok, akur terus. Tapi sekeluarga murtad, ke surga nggak? Repot ya. Pilihan yang kedua, si anak meninggal belum punya dosa, berarti masih kecil kan, belum punya dosa, maka ke surga nggak anak ini? Udah pasti belum ada dosanya. Kedua, si ibunya misalkan dari hari si anak wafat sampai akhirnya si ibu juga wafat, misalkan selisih 40 tahun umur si ibu lebih panjang. Makasih. Dan selama 40 tahun itu tidak ada malam di mana si ibu tidak menangis sama sekali. Ya. Sambil mempertanyakan, tanpa Allah kasih tahu, ya Allah, anak saya mati dibunuh orang, di mana keadilanmu? Nggak Allah kasih tahu. Tapi meninggal dalam keadaan masih punya iman, beramal soleh, bertauhid kepada Allah. Punten, meninggal dalam keadaan beriman dan beramal soleh, ujungnya ke surga. Kalau beliau ke surga, ketemu anaknya nggak? Petani di sawah aja rela panas-panasan di sawah berbulan-bulan, yang untuk panennya cuma 1 pekan. Nggak ada nanam 4 bulan, panen juga 4 bulan, nggak habis-habis itu panennya, nggak mungkin ya. Masa kita nggak tahan yuk beberapa tahun lah, sebentar di dunia, puluhan tahun. Kalau nyampe itu ada yang nggak nyampe ya, demi surga yang abadi ya, maka nggak rugi. Maka lihat ya, saking Allah kenal sama kita, tahu tadi bahagia yang paling kita pengen adalah surganya, maka Allah yang paling ngaturin berbagai macam cara untuk kita bisa nyampe ke sana. Lihat ibu itu ya, saking Allah pengen ini sekeluarga ke surga, Allah lebih milih menyuruh salah seorang nabinya untuk bunuh anak kecil tanpa dosa. Gak dikasih tahu lagi ke si ibunya. Yang penting ini sekeluarga ke surga. Dan Allah tahu ini hambanya ke surga, moal komplain, gak bakal. Kepunten ya, kalau sekarang ibu punya masalah yang ya Allah udah bertahun-tahun gak kelar-kelar, berapa kali pengajian masih galau terus, punten, bisa jadi itu adalah upaya Allah untuk memudahkan langkah ibu ke surganya Allah. Nggak rugi, nggak rugi. Rugi mah satu, kita yang zolim, kita yang tambah jauh dari Allah, itu baru rugi. Selagi apapun yang terjadi malah kita jadiin jalan tambah dekat sama Allah, nggak rugi. Tenang aja ya, tenang aja. Punya duit dinikmati jadi amal soleh bagus, tapi kalau misalkan dipakai maksiat, ya ternyata uang yang banyak malah jadi musibah.
Ada orang pengen maksiat bisa nggak jadi kok gara-gara nggak punya duit. Dia punya duit malah tambah jauh dari Allah, musibah. Ya, nggak rugi, tenang, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, selagi tapi ya tadi ya galaunya dan bahagianya masih yang Allah suka baru selamat. Tapi kalau yang masih aku suka terus, sok mau dikejar berapa kali lagi. Ya. Dulu waktu masih sekolah, ya Allah pengen kuliah, kayak orang-orang. Dikira begitu sudah kuliah bahagia? Belum tentu. Karena ada permintaan yang baru, enakan kerja ya. Habis lulus, ya Allah pengen kerja. Dikira setelah punya kerjaan bahagia. Oh, julidnya teman kerja ya. Terus belum lagi disuruh-suruh si bos ya. Akhirnya pengen lagi, pengen punya usaha sendiri. Akhirnya punya usaha sendiri, apakah pasti bahagia? Mikirin gaji karyawan. Dulu waktu jadi karyawan mah mau perusahaan lagi pilot kayak gimana tetap digaji. Kebutuhan kan saya tinggal sediain kebutuhannya. Maka beliau dorong semua modalnya jadi modal untuk jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe 6 bulan 100 jutanya malah jadi 800 juta. Ya. Kita bisa milih, ada masalah nih, pengen masalah, mati saya, udahlah gesan weh lah, nggak kaci ya. Ada pengen ngambek, ada yang malah, ini jalan saya jadi baik, ya. Atau contoh yang lain, ada orang tinggalnya di dalam gang, rumahnya nggak dilewatin angkot, motor tegaduh, udah gitu tiap hari harus berangkat kerja. Masalah tidak? Salah. Di tempat lain ada yang punya motor tapi nganggur. Masalah juga? Masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Micet, bukan, jangan ya, bukan yang lain-lain ya. Ojek online ya. Maka kalau si penemu aplikasi ojek online-nya minimal buat dunianya dia lebih kaya, lebih sukses. Dah wajar karena beresin masalah orang. Bahkan kalau ada yang ikut seminar pengen jadi pengusaha, entrepreneur ya. Bahkan salah satu caranya yang paling gampang, sok ngapain dulu? Cari masalah. Jangan alergi sama masalah. Masalah itu jalan orang jadi hebat. Itu baru dunianya ya. Sekarang diganti. Ada 4 wanita, mumpung banyakkan wanita. Ini mungkin satu suami bawa 3 istri ya. Ini TA apa gimana? Jangan offset atau ya. Maka ada 4 wanita di dalam Islam yang menjadi 4 wanita paling mulia di surganya Allah. Siapa saja? Asia istrinya Firaun, terus Fatimah putrinya Rasulullah radhiyallahu anha, Khadijah istri Rasulullah radhiyallahu anha, satu lagi Maryam ibundanya Nabi Isa alaihi salam. Ya. Punten Bu, 4 wanita tadi menggapai surganya Allah dengan posisi bahkan 4 wanita paling mulia di surganya Allah dibandingkan dengan wanita-wanita lain yang tidak kalah mulia, tapi bisa jadi 4 tertinggi punten karena hidup enak atau hidupnya nggak enak. Atulah, apakah akan Allah sia-siakan ketidakenakan mereka? Enggak, beneran ya. Kepahitan itu ujung-ujungnya cuma 2. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ini mah udah kudu apal. Ulangi. 1, menggugurkan dosa. 2, meninggalkan derajat. Kok suami teh selingkuh, tapi setelah diselingkuhi mulai rajin tahajud, ke majelis taklim, pakaiannya makin syar'i, mulai ngaji Quran, makin lancar, bahkan mulai menghafal, bahkan mulai mendakwahkannya. Bisa jadi gara-gara kejadian itu surganya lebih terjamin tuh daripada yang suaminya nggak pernah selingkuh. Meskipun suka gitu ya. Tapi
Tapi kalau akhirnya surga mah nggak ada yang menyesal ya. Meskipun kadang cara menggapainya tidak sesuai keinginan kita. Ya, meskipun yang suaminya udah setia, nggak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang? Nggak gitu konsepnya bos. Ya. Jadi cara penggugur dosanya masing-masing. Jujur-jujuran ya. Ke surga hoyong. Nah, tapi Nabi Adam teh diusir dari surga. Dosa ngan hiji. Kita pengen ke surga, apa dosanya cuma satu? Nah, Allah tolong fasilitasnya. Bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus. Karena ada punten ibadah sakitu-kituna, salat lupa rakaat wae, istighfar jarang, sedekah komodei. Ini mah di Konoha ya, di Wakanda, di mah soleh-soleha kabeh ya. Tapi cita-cita kadang nggak nanggung, ya Allah saya mah kalau meninggal mah asa pengen tetanggaan sama Rasul. Malaikat ge meureun geleng-geleng amalan naon si ieu nya. Begitu akhirnya nyampe jalanin kehidupan, Allah pengen kabulin tuh keinginannya ke surga. Nah, tapi tadi amalan sakitu-kituna fasilitas, ada yang julid, ada yang nggak suka, ada yang ya memfitnah, nggak rugi. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Udah jelas ya.